Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladzi arsada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita bisa bertemu dan berjumpa kembali di acara Pelita Hati di TV Tabalong, TV kebanggaan masyarakat Kabupaten Tabalong. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat yang senantiasa kita baca, kita persembahkan kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita pada yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ibadah, dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang ibadah itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang dilakukan oleh ibadah itu semata-mata kembali kepada diri kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari ibadah hamba-hambanya, baik mau si hamba itu beribadah atau tidak, Allah tidak rugi gitu. Jadi yang rugi itu kalau kita tidak mau beribadah, maka yang rugi itu kita gitu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab ada disebutkan Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnasin minan nas. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membantah alasan yang dikemukakan oleh 4 jenis manusia dengan mendatangkan 4 manusia yang lainnya. Jadi secara garis besarnya seperti itu artinya, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ay ashkhasin ala arba'ati ajnasin minan nas. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membantah, akan berhujah, akan membantah alasan yang dikemukakan oleh beberapa orang, oleh 4 orang, dengan mendatangkan 4 orang lainnya gitu. Yang pertama alal aghniya bi Sulaimana ibni Daud, untuk membantah alasan yang dikemukakan oleh orang-orang kaya ya, untuk membantah alasan yang dikemukakan oleh orang-orang kaya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ka'ayyaqula lahum, seperti Allah nanti akan bertanya kepada orang-orang kaya itu, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah gitu? Kenapa kalian tidak mau beribadah? Wahai orang-orang kaya, kenapa kalian tidak mau beribadah? Nanti di akhirat Allah bertanya kepada orang-orang kaya yang tidak mau beribadah, lima taraktumul ibadah, wahai orang-orang yang kaya, kenapa kalian tidak mau beribadah? Fa in qalu, maka jika orang kaya itu menjawab, nahnu masguluna bil amwali wal mamlakah, ya Allah kami sibuk
dengan urusan-urusan harta kami sibuk dengan urusan-urusan kekuasaan kami sibuk dengan urusan bisnis kami ya Allah. Maka karena kesibukan itu akhirnya kami lupa atau tidak beribadah kepada Engkau ya Allah. Nah, kalau misalnya alasan yang dikemukakan oleh orang-orang kaya itu seperti itu, maka Allah akan menjawab, fa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman. Kekuasaan mana di atas dunia ini yang lebih besar dari kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Wa ayyu malin aksar min malihi. Dan harta mana di dunia ini yang lebih banyak daripada harta Nabi Sulaiman? Jadi Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya gitu ya. Sekarang ayyu malin aksar min mali Sulaiman. Harta mana di dunia ini yang lebih banyak dari harta Sulaiman yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Wahwa lam yatrukil ibadah. Dan Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Jadi kalau orang-orang kaya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak beribadah? Kami sibuk ya Allah mengurusi harta kami ini. Nanti Allah datangkan Nabi Sulaiman. Ini nabiku Nabi Sulaiman. Hartanya banyak, kekuasaannya luas, tetapi walaupun seperti itu, dia juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap beribadah kepadaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti pada hari kiamat, wa 'alal 'abidi bi Yusufa, kepada hamba, kepada budak, termasuk di dalamnya di sini para pegawai yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan kepada mereka Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau misalnya nanti para pegawai itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Wa in qalu, jika mereka menjawab, nahnu masghuluna bi khidmati sadatina, kami sibuk melayani tuan-tuan kami sibuk melayani atasan-atasan kami, sehingga saking sibuknya itu kami tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Nah, kalau misalnya jawaban mereka seperti itu, maka Allah datangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, abdi Yusuf, ini hambaku yang bernama Yusuf, tahta azizi misra wa mraatihi walam yatrukil ibadah. Nabi Yusuf ini berada dalam kekuasaan pembesar Mesir, berada dalam kekuasaan, di bawah kekuasaan pembesar Mesir dan istrinya. Wa walam yatrukil ibadah, tetapi walaupun Nabi Musa itu berada dalam di bawah kekuasaan pembesar Mesir, tapi dia tetap beribadah. Dia tidak meninggalkan ibadah. Maka itu kepada orang-orang yang abid gitu ya, atau kepada pegawai. Kemudian wa 'alal marda bi Ayub, kepada orang yang sakit Allah datangkan Nabi Ayub alaihissalam. Nanti Allah bertanya kepada orang yang sakit itu, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Fa in qalu, jika mereka berkata, nahnu marda, kami sakit ya Allah sehingga tidak sanggup untuk tidak bisa beribadah kepadamu. Kemudian Allah menjawab, abdi Ayub maradan syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Hambaku yang bernama Ayub, dia sakit dengan sakit yang sangat parah, tetapi dia tetap tidak meninggalkan ibadah. Dia tetap beribadah kepadaku. Dan yang terakhir, wa 'alal fuqara bi Isa alaihissalam, kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang miskin yang tidak mau beribadah, Allah datangkan nanti Nabi Isa alaihissalam. Kalau misalnya kepada orang miskin itu Allah tanya, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Fa in qalu, jika orang-orang miskin itu menjawab, nahnu masghuluna bi masyaqqatil faqri, kami sibuk mencari uang, nah kesana kemari tidak bisa beribadah saking miskinnya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, abdi Isa afqaru man fil ardi wa huwa lam yamliku syai'an wa huwa lam yatrukil ibadah. Hambaku Isa ini adalah orang yang termiskin di dunia. Dia tidak ada mempunyai apa-apa, tetapi dia tetap beribadah kepadaku. Nah, artinya bahwa dari apa yang disebutkan dalam kitab ini, bahwa ibadah yang kita lakukan itu semuanya adalah buat kita gitu, bukan buat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari ibadah hamba-hamba.
Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita kemukakan pada pertemuan yang lalu, bahwa secara garis besar para ulama membagi ibadah itu menjadi dua, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang sudah ditentukan sifat-sifatnya, kaifiatnya, dalil syar'inya gitu. Nah, sementara ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang diniat, yang menjadi pekerjaan yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, tetapi kita niatkan, kita hadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah mahdhah ini ada terbagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati gitu. Nah, ibadah hati ini termasuk di dalamnya adalah taqumu ala tauhid wa adamis syirki, yaitu seorang hamba yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu, dan dia tidak melakukan syirik, maka itu termasuk ibadah qalbiyah. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah berharap kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal, menyerahkan sepenuhnya urusan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari ibadah qalbiyah. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan ibadah badaniyah. Nah, ibadah badaniyah ini yaitu misalnya sholat dan puasa. Nah, itu ibadah mahdhah yang badaniyah. Kemudian ada juga yang disebut dengan ibadah maliyah, yaitu zakat. Itu ibadah yang kita kerjakan dengan mengeluarkan harta kita gitu. Nah, itu ibadah maliyah. Kemudian yang keempat, ibadah mahdhahnya disebut dengan ibadah maliyah badaniyah, yaitu ibadah yang mengeluarkan memerlukan harta dan fisik kita gitu. Yaitu diantaranya adalah al-hajju ila baitil haram wal jihad fi sabilillah, yaitu berhaji ke Baitul Haram dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ibadah mahdhah maliyah badaniyah, memerlukan harta dan memerlukan juga kekuatan fisik kita yang lain. Nah, sementara ghairu mahdhah itu tadi banyak gitu ya. Yang ghairu mahdhah itu banyak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, innal ibadata min nahyatil athar wa naf'i tanqasimu ila qismain. Sesungguhnya ibadah dilihat dari sudut pandang pengaruh dan manfaatnya itu terbagi menjadi 2 gitu. Ada yang disebut ibadah dzatiyah, kemudian ada yang disebut dengan ibadah muta'addiyah. Jadi ibadah dinilai dari sudut pandang pengaruh dan manfaatnya itu terbagi menjadi 2, ibadah dzatiyah dan ibadah muta'addiyah. Apa itu ibadah dzatiyah? Ibadah dzatiyah adalah tanfa'u lil insani wahdahu wa yahsulu minha 'alal ajri. Yaitu ibadah yang dilakukan, yang mana ibadah itu hanya kembali dirasakan oleh dia sendiri gitu. Manfaatnya itu dirasakan oleh orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri gitu, manfaatnya. Jadi contohnya as-sholat was-shaum, puasa dan sholat dan puasa. Nah, itu ibadah dzatiyah, yang mana ibadah ini manfaatnya dirasakan sendiri, kembalinya kepada orang yang melaksanakan ibadah itu, dan dia akan mendapatkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan. Nah, itu ibadah dinilai dari pengaruh dan manfaatnya. Yang kedua adalah ibadah al-muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah adalah allati tanfa'u li nafsihi wa li ghairihi. Yaitu ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, yang mana ibadah itu
membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, ini yang sekarang ini sering disebut dengan ibadah sosial gitu. Ibadah sosial. Jadi kalau yang dulu yang zatiyah itu termasuk ibadah individu. Nah, kemudian yang ibadah muta'addiyah ini yang sering kita dengar ibadah sosial, yaitu ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang mana manfaat dari ibadah itu kembali kepada dirinya dan kembali kepada orang, dan juga dirasakan oleh orang lain gitu. Contohnya adalah az-zakah, zakat, sedekah jariyah, dan juga diantaranya sedekah jariyah gitu ya. Nah, itu dirasakan oleh manfaatnya itu kembali kepada yang melaksanakan ibadah itu dan juga orang lain gitu. Ketika kita beribadah bersedekah kepada orang lain, maka manfaat dari ibadah sedekah kita itu dirasakan oleh orang lain, dan kita juga akan mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita sedekah yang kita keluarkan itu gitu ya. Apalagi sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir gitu ya, sekalipun orang yang bersedekah itu sudah meninggal dunia. Jadi sebagaimana disebutkan Allah dalam sebuah hadis gitu ya, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jadi apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah, itu pahalanya terus mengalir gitu. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au amalin au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi sedekah jariyah ketika kita mewakafkan, misalnya ada orang nih yang punya tanah, kemudian tanah itu diwakafkan untuk membangun masjid gitu, maka sekalipun orang yang berwakaf itu sudah meninggal dunia, maka dia tetap akan terus mendapatkan pahala wakafnya itu selama masjidnya itu digunakan. Atau misalnya kita nyumbang uang. Nah, nyumbang uang ke masjid, misalnya ada pembangunan masjid, kemudian kita nyumbang uang untuk pembangunan masjid, nyumbang semen gitu ya, nyumbang pasir dan lain sebagainya, maka kita juga akan mendapatkan pahala itu, dan pahala itu terus mengalir kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang ibadah sosial tadi itu, nah ini yang kalau yang bisa kita tingkatkan gitu, artinya ibadah sebagai natijah gitu, atau sebagai buah dari ibadah individu yang kita lakukan itu menghasilkan ibadah sosial. Jadi Islam itu selain mengajarkan ibadah untuk diri kita sendiri, juga mengajarkan ibadah yang dirasakan oleh orang lain gitu, ibadah hasil dari ibadah yang kita kerjakan itu. Bukan cuma kita yang merasakan, tetapi juga orang lain ikut juga merasakan. Itu diantaranya itu di zakat, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, itu manfaatnya kembali kepada kita dan juga kepada orang lain yang merasakan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan tentunya kita berharap ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada beberapa syarat supaya ibadah kita itu, ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, antakunal ibadatu khalisatan. Jadi ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan ikhlas itu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ikhlas di sini yaitu qasdul ma'bud wahdahu bil ibadah. Kita mengqasad, kita meniatkan semata-mata ibadah kita yang kita kerjakan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah yang kita sembah, untuk Allah yang kita ibadahi. Dan ini sebagaimana sering kita baca gitu nih ya, dalam surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu itu artinya
nahussuka wa naqsuduka bil ibadah. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah gitu. Nahussuka, khusus, hanya gitu, khusus teruntuk kepadamu dan tertuju kepadamu ibadah kami ini. Jadi tidak ada niat yang lain gitu untuk ibadah yang kita lakukan, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita tidak dikerjakan dengan penuh keterpaksaan gitu. Apalagi dikerjakan karena ada unsur-unsur yang lainnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an juga disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Itu juga ayat yang bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata penuh dengan keikhlasan. Nah, kemudian yang kedua, syarat untuk ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, antakuna ibadatu mabniyatan ala i'tiqadin sahihin. Bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu, kita kerjakan itu dibina atau berdiri di atas i'tiqad yang sahih gitu. I'tiqad keyakinan yang benar gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan antakunal ibadatu mabniyatan ala i'tiqadin sahih, yaitu an yakunal abidu mu'minan bima jaa 'anillahi wa 'anir rasulihi. Bahwasanya seseorang itu beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh rasulnya, wa musaddiqan bikulli khabarin wajabal imanu bihi, dan membenarkan gitu dengan setiap kabar yang wajib dia imani. Jadi setelah beriman kemudian membenarkan, setelah mempercayai dan membenarkan apa-apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Jadi yang syarat yang kedua, seseorang yang beribadah itu harus mukmin gitu, harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna nakira. Jadi artinya kita amal soleh yang kita lakukan itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mafhum mukhalafahnya annahu law kana ghairu mu'minin lama qubila minhu dzarikal amal as-shalih. Apabila seseorang itu tidak beriman, maka tidak diterimalah amal soleh yang dia kerjakan. Nah, kemudian yang ketiga, syarat diterimanya ibadah itu adalah antakunal ibadatu tabi'atan lima ja'a 'anillahi wa rasulihi. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu mengikuti dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya gitu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengikuti gitu aturan-aturan atau dalil-dalil yang ditetapkan oleh syariat gitu. Jadi dalam sebuah kitab qala Fudail ibnu Iyad, Fudail bin Iyad mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Bahwa sesungguhnya suatu pekerjaan itu, suatu amal itu apabila dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, ikhlas mengerjakannya tetapi tidak benar, maka dia tidak diterima gitu. Ikhlas mengerjakannya tapi tidak benar, maka tidak diterima ibadah amalan itu. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal gitu. Demikian juga apabila amal itu dikerjakan dengan benar tetapi tidak ikhlas, maka itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaban, jadi dia itu harus ikhlas dan juga benar gitu. Nah, jadi pekerjaan yang dilakukan itu ikhlas dan benar gitu. Fal khalis makana lillah wasawab makana ala sunnah. Nah, yang ikhlas itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang benar itu adalah ibadah yang dilakukan itu merupakan ibadah yang ada dalilnya, ada dalil syariatnya, terutama hal-hal yang berkenaan dengan ibadah mahabbah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita tentang ibadah pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima
amal dan ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang terindah di surganya, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.